Hanya dengan kata sabar, hasilnya sudah semakin maksimal. Oke Semeton Bonsai, ketemu lagi dengan saya Ditya Putra Londir di channel kita, channel pecinta bonsai. Nah, masih ingat dengan bahan sancang yang kita proses untuk menjadi sancang atau bonsai sancang small. Nah, kali ini lebih tepatnya kita akan tampilkan bagaimana hasil tampilan setelah proses di awal kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Kita konsep untuk menjadi bahan atau bonsai sancang small ya, ukuran small yang mungkin tingginya 20, 25 seperti itu, yang masuk kategori small yang kita udah proses 2 bulan yang lalu. Nah, kali ini merupakan video potongan video 2 bulan yang lalu teman-teman. Jadi kita akan lihat bagaimana perkembangan atau pertumbuhan dari bahan sancang yang sudah kita konsep untuk menjadi bonsai small ini ya. Small yang mungkin gaya pistol atau slanting seperti itu yang udah kita konsep 2 bulan yang lalu, dan untuk sekarang hasilnya kita akan tampilkan dan kita akan maksimalkan tampilannya biar lebih maksimal lagi, biar lebih kebentuk lagi. Nah, mungkin dengan kurun waktu 2 bulan ya teman-teman, 2 bulan untuk gerakan atau pola atau konsepnya udah semakin kelihatan ya, udah semakin kelihatan. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana pertumbuhan setelah 2 bulan ya. Karena kemarin ada juga teman-teman yang request untuk dibuatkan video kelanjutannya. Nah, jadi karena udah 2 bulan dan pertumbuhannya setelah 2 bulan juga cukup bagus, cukup maksimal. Jadi kita akan tampilkan setelah proses 2 bulan ya. Nah teman-teman, ini selama 2 bulan saya belum pernah utak-atik lagi, saya biarin, saya diemin sehingga benar-benar liar ya teman-teman. Ada juga perantingan yang pertumbuhannya subur, tunas baru subur yang udah seharusnya dipotong biar nggak menghambat pertumbuhan yang lain. Ini udah sampai saya biarin ya teman-teman. Benar-benar liar, benar-benar selama 2 bulan nggak pernah kesentuh ya, atau nggak pernah keurus. Bahkan ada beberapa tunas baru yang sangat-sangat subur pertumbuhannya, tetapi karena itu saya biarkan, jadi yang berkembang itu hanyalah di bagian akar teman-teman. Mungkin akarnya semakin banyak dan sebagainya, tetapi dari segi perantingannya yang sepatutnya kita loss, pertumbuhannya macet. Nah, itu berlaku untuk semua jenis pohon teman-teman. Kalau ada tunas baru yang posisinya nggak terlalu bagus atau nggak bagus digunakan untuk kedepannya, kemudian itu kita biarin liar seperti itu, maka benar-benar akan merusak perantingan yang udah kita konsep kedepannya seperti itu. Nah, ini tidak hanya pohonnya yang subur, tapi bulmanya juga subur teman-teman. Oke. Nah, ini sebenarnya ada beberapa bahan atau bonsai small sancang yang saya proses, yang ada yang saya buatkan video, ada yang enggak. Jadi lebih berfokus pada untuk mengupdate yang sudah pernah saya buat konten ya teman-teman. Karena yang udah kebentuk nggak dapat gregetnya. Prosesnya juga saya susah menampilkan dari bentuk seperti apa, kemudian sampai dengan kebentuk seperti itu, nggak ada gregetnya. Beda halnya ketika saya membuat konten yang dari awal benar-benar teman-teman, dari awal saya buat dari nol, kemudian saya bentuk, berselang beberapa bulan diupdate. Lebih baik membuat konten seperti itu, akan kelihatan lebih menarik, maka akan jelas kelihatan hasilnya
oh ternyata dari bahan seperti ini setelah diolah beberapa bulan ternyata bisa menjadi seperti ini. Biar ada perbandingan seperti itu teman-teman. Oke. Jadi untuk perantingannya udah langsung akan kita bentuk teman-teman, karena di pembentukan pertama ada juga cabang pertama, kedua, kemudian terusan top juga udah dapat, bahkan ada juga yang udah pecah cabang. Jadi bisa dibilang ini udah masuk ke perantingan ya. Ada 1-2 lah yang udah masuk ke perantingan, tapi lebih banyak masih berfokus pada cabang ya, anak cabang teman-teman. Oke. Ini nanti saya konsep selesai pohonnya mungkin sekitar 25 cm teman-teman. Jadi setelah, berarti kalau dihitung ini di awal 4-5 bulan, sekarang 2 bulan ya, kurang lebih proses membuat seperti ini kurang lebih mungkin 7 bulanan lah teman-teman. Untuk waktu pastinya nggak tahu, karena ya punya bahan yang cukup banyak. Jadi kadangkala berselang beberapa minggu beda pertumbuhan udah lupa itu. Kadangkala yang belakangan ditanam pertumbuhannya lebih bagus, lebih cepat jadi seperti itu. Nggak menentu untuk bibit atau bahan bonsai dari yang kecil-kecil seperti ini teman-teman. Tergantung performa pohon tersebut. Tapi nggak masalah, ini merupakan salah satu update buat teman-teman untuk sharing, belajar bagaimana membuat bonsai small dari bahan sancang ya. Yang jelas bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi ini lebih ke sharing pada teman-teman, menampilkan sesuatu yang semula sederhana, simple, tetapi ketika dirawat, ketika dikasih sentuhan, maka akan menghasilkan suatu, bisa dibilang karya seni lah, karya seni yang cukup menarik seperti itu. Dan juga cukup memuaskan walaupun untuk diri sendiri ya, nggak masalah, karena kita bermain hobi, kita bermain bonsai, hobi bonsai ya harus kita dulu yang menikmati. Kalaupun ada orang lain yang suka dengan karya kita, berarti itu bonus ya, bonus atas karya seni yang kita buat, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini udah semakin jelas konsepnya. Untuk perantingannya juga udah lumayan bagus, lumayan tertata. Untuk selentingannya lumayan juga teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk perubahan selama 2 bulan udah seperti ini ya. Nah ini masih proses los teman-teman. Ada beberapa ranting yang menjadi pilihan yang akan kita los lagi. Nah ini kedepannya akan terus saya update teman-teman. Ini mungkin 3 bulan ke depan saya update, 4 bulan, 5 bulan ke depan saya update bagaimana hasil awal sampai dengan hasil ketika saya mengupdate pohon tersebut. Oke, mungkin sekian teman-teman konten kali ini, membuat bonsai small bahan sancang yang tingginya maksimal mungkin 25 cm. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Sukses teman-teman bonsai.